Ya oke teman-teman ya, di sini saya mendapatkan servisan lagi ya. Ini ada Vivo Y33 nyentuh-nyentuh sendiri seperti ini. Awalnya ini kena air ya teman-teman. Oke. Nah itu. Oke teman-teman, kembali lagi ya di channel aku, channel Eko Juno tentunya. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga teman-teman itu sehat selalu, lancar rezekinya ya. Oke, di video kali ini saya mendapatkan sebuah servisan ya, kedatangan sebuah servisan, yaitu di sini ada Vivo ya, Vivo Y33 ini kalau nggak salah. Coba kita cek dulu kasusnya seperti apa. Nah ini katanya dia nyentuh-nyentuh sendiri ya. Coba kita cek, kita tanyakan PIN ke orangnya dulu, biar kita bisa ngecek ya apakah dia nyentuh-nyentuhnya itu seperti apa gitu ya. Oke, oke. Ini saya sudah tanyakan PIN ke orangnya, jadi kita cek dulu ya di sini. Nah ini rencana saya bisa saya langsung bongkar aja karena dia kena air. Jadi kalau kena air biasanya itu saya langsung tanpa basa-basi langsung bongkar aja. Oke, makanya ini langsung saya bongkar aja untuk Vivo Y33-nya ya. Oke, ini pembongkarannya dia melewati backdoor ya teman-teman ya. Jadi kita harus melepas backdoornya dulu sebelum nanti kita lanjut ke pembongkaran penutup mesinnya. Biasanya itu terdapat baut ya. Oke, di sini saya menggunakan glue remover yang paling akurat ya untuk membuka backdoor tanpa lama. Jadi saya pakai glue remover ini agar membuka LCD ataupun membuka backdoor itu lebih cepat ya. Karena dia seketika sekejap itu lem yang rekat langsung bisa terbuka seperti ini teman-teman. Nah, jadi nanti yang pengen teman-teman yang pengen beli glue remover itu bisa juga teman-teman, itu nanti akan saya tambahkan linknya juga. Oke, jadi tinggal klik, tinggal beli itu aja. Teman-teman nggak perlu pusing cari yang mana yang asli gitu ya. Nanti akan saya tambahkan link pembelian dari glue removernya. Oke, lanjut ya teman-teman. Di sini untuk pembongkarannya seperti itulah ya. Kita bongkar dulu di bagian backdoornya. Seperti ini dia. Ini kita bongkar ya. Nah, seperti ini. Sampai nanti ketika benar-benar sudah lepas semua, baru kita bisa bongkar di bagian mesin ya. Nah ini rencana saya nanti akan saya lihat ya, apakah di dalamnya itu masih tersisa air atau enggak. Nanti kalau masih ada sisa-sisa air kita bersihkan sekalian ya. Oke ya, ini dia. Ini kita tinggal seret gitu aja sudah bisa lepas sebenarnya. Tapi pelan-pelan ya, biasanya di balik backdoor itu ada kabel finger ataupun kabel fleksi dari tombol power ya. Nah itu harus dihafalkan juga teman-teman. Barangkali teman-teman nggak sengaja terus robek, nah itu malah jadi nombok ya nantinya. Oke, simak terus untuk videonya. Dan ini kayaknya nggak bakal saya skip ya, biar menjadi video panjang aja, biar prosesnya ulen gitu ya. Jadi teman-teman bisa lihat lah seperti itu. Oke. Nah, ini kalau sedikit sulit lagi kita tambah lagi di bagian apa namanya ya? Backdoornya. Tambah glue remover. Nah, ini sudah bisa terbuka teman-teman ya. Nah, seperti ini dia untuk hasilnya. Oke, seperti ini. Nah, jadi kita hilangkan dan kita bersihkan semuanya ya. Oke. Ya, oke ya. Ini kita cari grinder dulu untuk membersihkan sisa-sisa lem, baru nanti kita bongkar di bagian mesin ya. Oke, simak terus ya videonya teman-teman ya. Ini nggak akan saya skip biar menjadi video yang lumayan panjang, nggak apa-apa, tapi teman-teman nanti kalau kelamaan ya dicepatkan aja ya. Dicepatkan sendiri aja untuk videonya ya, 2 kali kecepatan juga nggak apa-apa. Nah ini selanjutnya saya akan bersihkan ya di bagian lem-lemnya, nanti ketika pemasangan biar lebih enak, biar lebih langsung bisa terpasang gitu ya. Oke.
Nah, ini saya pasti menggunakan grinder ya karena lebih cepat ini untuk di bagian pembersihan lem. Jadi lebih cepat lah kalau pakai grinder. Dulu sebelum ada grinder itu sangat susah ya saya untuk membersihkannya. Tapi sekarang udah enggak. Udah mantep lah ya. Oke. Nah, ini kalau sudah bersih ya lemnya itu tinggal kita lepas bautnya ya teman-teman ya. Nah, di sini kita lepas baut Vivo Y33 ya. Oke, seperti ini. Nah, seperti ini. Oke, kita lepas bautnya semua ya. Oke, ini bautnya lumayan banyak ini. Capek juga ini tangannya sebetulnya. Oke, ini atas bawah lumayan banyak ini bautnya. Oke. Ya, oke, kita lanjut, kita bongkar lagi ya teman-teman ya. Ini bautnya masih banyak banget. Ya, oke. Nah, ini kita bongkar semua ya. Oke. Nah, teman-teman kalau lama menunggu, teman-teman bisa percepat aja ya. Mungkin nanti sampai di video yang pembongkaran. Nah, ini bautnya sudah dapat terlepas. Jadi setelah itu, nah ini sulit ya. Sulit untuk disentuh ini. Nah, ini dia langsung nyentuh ke pengaturan sendiri, random gitu ya. Coba kita untuk ketik pesan ya. Apakah dia nyentuh-nyentuh sendiri apa enggak? Coba kita cek. Oke, ini ya. Nah, seperti ini dia. Oke. Ya. Jadi agak apa ya? Saya bilangnya itu agak kayak random gitu. Kadang kumat, kadang enggak gitu. Tapi seringnya kumat ya, sering kumat gitu. Nyentuh-nyentuh sendiri. Oke, selanjutnya kita akan bongkar bezelnya ini ya. Oke, kita bongkar bezelnya dulu di sini. Ya, ini kita lihat. Di sini masih ada baut yang lupa kita lepas, jadi kita lepas sekalian. Nah, ini jangan langsung ditarik karena di sini ada fingernya ya. Ada fingernya, jangan langsung ditarik, teman-teman. Oke. Nah, ini pakai pinset untuk membukanya. Oke. Nah, seperti ini. Ya. Nah, oke, ini dia sudah terlepas. Kita tinggal cek di sini. Kita lepas baterainya dulu yang pertama biar tidak konslet ya. Nah, lalu yang di bagian speaker ini juga kita lepas juga ya. Oke, seperti ini. Nah, ini bautnya jangan sampai ketukar. Jadi makanya saya pisah tempat itu bisa nanti tinggal ambil dan tinggal pasang sesuai urutannya seperti itu ya.
Nah, ini di bagian speaker teman-teman, ini ada solatipnya, kita lepas juga biar dapat terangkat. Nah, oke, seperti ini ya. Nah, ini sudah terlepas dan kita lihat ya di sini nggak ada tanda-tanda air yang mengendap, jadi kayaknya aman. Cuman airnya itu eh nggak tahu nih apa sudah kering, apa kena airnya itu sudah lama, kan belum tanya ya saya. Ini tadi cuma langsung saya cek aja. Nah, ini LCD-nya masih ori juga. Kita lihat di sini. Makanya saya di sini angkat baterai juga biar tahu ya di bawah baterai itu ada tanda-tanda air ngerembes apa enggak di LCD-nya. Nah, ternyata ini coba saya bongkar soketnya dan saya amati di sini nggak ada tanda-tanda air yang sampai korosi, nggak ada. Mungkin itu cuma sampai ke tahap LCD-nya aja. Makanya kalau kena air itu sering kali yang rusak LCD-nya ya. Biasanya mati atau biasanya dia menyentuh-nyentuh sendiri, kadang berkedip gitu ya. Oke, di sini saya juga bersihkan juga dan saya lepas pasang soketnya, barangkali dia bad connect di bagian soket fleksibel LCD dan juga soket fleksibel board ya. Oke, ini saya pasang lagi baterainya, saya akan coba nyalakan. Kalau ini nanti normal, saya akan kembalikan ke pemiliknya tanpa ada biaya ya, karena di sini nggak ada komponen yang diganti. Jadi hitungannya di sini cuma pengecekan aja. Jadi pengecekan di tempat kita itu gratis ya teman-teman ya. Nah, baru nanti kalau udah ketemu rusaknya, kita konfirmasi harganya, pergantiannya, harga spare partnya segini. Kalau setuju baru kita tarik untuk biayanya. Kalau pengecekan aja di sini gratis. Oke, dan bagi teman-teman yang pengen misal mau servis ke saya ya, itu bisa nanti komen aja, langsung saya kasih IG, nanti silahkan DM ke IG saya. Dan saya kasihkan alamat ya untuk perbaikan HP. Nanti akan saya bikin video juga kalau HP-nya sudah datang. Oke, seperti itu. Nah, ini saya minta PIN-nya kembali ya untuk passwordnya kembali. Nah, ini passwordnya sudah saya minta. Sekarang kita tes apakah LCD-nya itu sudah normal atau belum ya. Nah, karena di situ tadi tidak ada tanda-tanda yang cukup beresiko tinggi. Cuma memang kalau saya lihat ya awal tadi ini juga saya tes. Nah, ini lepas-lepas sendiri ya, tetap ternyata. Coba sekali lagi nyentuh-nyentuh sendiri apa enggak. Oh, ini aman. Coba kita geser ke atas. Nah, seperti ini. Kalau ini enggak putus di tengah jalan, itu berarti LCD-nya sentuhnya aman ya. Nah, ini masih aman, masih aman. Masih aman, masih aman ya. Kita tes-tes seperti ini. Oke. Nah, oke seperti ini. Ya, aman ya. Kita coba ketik pesan apakah dia double-double atau mencet sendiri. Coba kita tes. Ya, aman ya. Ini kayaknya sudah aman sih ya. Mungkin karena tadi bad connect ataupun minta di reset lah ya komponen hardware-nya. Jadi untuk resetnya itu cukup lepas pasang soket aja sebetulnya. Dan ini kalau kita amati ya di mode terang ya, itu di LCD-nya ada bintik putih ya di sini. Nah, teman-teman lihat ya di sini. Nah, saya yakin memang LCD-nya itu kalau misalkan nanti kumat ya, nggak responsif ataupun nyentuh-nyentuh sendiri, itu karena memang kena air, karena di situ ada bintik putih. Biasanya itu LCD sudah gantian, tapi karena kita cek LCD-nya masih ori, mungkin karena kena air ya itu menjadi timbul bintik ya. Nah, ini karena sudah normal, saya kasihkan lagi ke pemiliknya ya. Ini akan saya rakit lagi. Nah, lalu kita akan kasihkan ke pemiliknya karena ini normal ya. Nah, nanti akan saya kasih solusi juga kalau misalkan teman-teman, kalau misalkan si pemilik HP-nya itu sudah minta langsung ganti ya kita ganti aja. Kalau memang benar-benar kumat-kumatan ya, kambuh-kambuh gitu, nyentuh-nyentuh sendiri.
Oke, yang pasti di sini akan saya rakit, akan saya konfirmasi dulu. Ini sudah aman, silahkan dicoba dulu, kayak gitu. Nanti kalau sudah setelah dicoba ternyata tetap, ya itu solusinya ganti LCD, seperti itu ya. Oke, oke, di sini kita rakit dulu ya, teman-teman ya. Nah, nanti setelah dirakit kan kita kasihkan ke pemiliknya agar dia merenung dulu, apakah ganti LCD, apakah enggak, apakah ini, soalnya nih yang punya pelajar ya teman-teman ya, masih sekolah paling SMP ini kalau nggak salah, masih bocil ini yang punya ya. Jadi tetap ya kita pengecekan gratis ya. Nanti kalau sudah ketemu rusaknya dikonfirmasi harga dan harga spare partnya, baru kita eksekusi. Seperti itu lebih enak ya. Oke, ini kita rakit lagi, fingernya jangan lupa dipasang juga. Nah, ini kita tinggal pasang bautnya aja. Oke, simak terus ya untuk videonya teman-teman ya. Ini tinggal pasang baut dan udah beres ya. Kita tinggal kasihkan ke pemiliknya. Nah ya, lanjut. Ini bautnya sudah terpasang semua. Terus sekarang tinggal pasang backdoor ya. Nah, di sini biasanya kalau backdoor itu saya fleksibel ya, bisa menggunakan lem, bisa menggunakan double tip. Nah, keduanya sama-sama kuat ya, asalkan pemasangannya itu benar ya. Nah, saya sering kali itu pakainya double tip ya, biar lebih cepat, keringnya langsung instan ya. Nah, tapi saya bilangi ke pemiliknya kalau ini sudah pernah dibongkar, jangan sampai lagi terkena air ya. Karena kerapatannya itu sudah beda ya dengan yang HP belum dibongkar. Oke. Ini seperti ini langsung aja kita tempelkan ya teman-teman ya di backdoornya. Oke. Nah, ini siap untuk dikasihkan ke pemiliknya. Nanti setelah dikonfirmasi ganti LCD, apakah dia mau ya? Kalau tetap dicoba tetap nyentuh-nyentuh sendiri kan berarti ganti LCD ya. Nah, nanti kalau ganti LCD ya kita ganti LCD ya. Yang penting kita konfirmasi dulu. Oke.
Ya ini saya rapikan karena masih ada sisa lem ya yang nyantol sedikit ini. Biar lebih clean aja, biar lebih perfect, saya rapikan. Oke, di sini sudah rapi. Kita tes sekali lagi apakah di sini LCD-nya masih normal dan ini nggak putus ya, masih tetap ditahan, masih ikut dia digeser-geser. Kayaknya aman ya, akan saya kasihkan ke pemiliknya dulu ya. Oke. Next ya, teman-teman. Ini aman. Ya, oke. Ini setelah saya kasihkan ke pemiliknya ya, dicoba. Itu ternyata kambuhnya kalau pas waktu buka aplikasi ya. Ya, oke, kita cek lagi ya, nggak apa-apa. Jadi kita cek lagi. Nah, tadi setelah saya, nah ini pencet-pencet sendiri ya. Setelah saya kasihkan ke pemilik HP-nya si ke bocil tadi, nah itu pencet-pencet sendiri ya. Nah itu dia ngetes beberapa menit langsung dibuka buat TikTok. Dan ternyata di TikTok itu langsung kayak ngeklik-ngeklik sendiri gitu ya, ngetap-tap sendiri ya. Nah, terus di YouTube juga sama. Nah, itu geser-geser sendiri. Padahal ini tangan satu ya saya. Nggak ada. Nah, itu ngezoom-ngezoom sendiri. Nah, itu. Nah, itu. Nah, ini jadi fix ya kalau seperti ini kerusakannya. Jadi kita ganti LCD aja. Nah, tapi di si pemiliknya itu si bocilnya masih belum ada dana ya. Jadi kita cuma bisa bantu ngecek aja. Barangkali dia nabung dulu nanti baru bisa ganti LCD. Nah, ini kalau di YouTube dia nggak begitu kelihatan, tapi kalau di TikTok ini susah digeser ya. Nah, macet-macet seperti ini. Nah, buka sound sendiri dia ya, buka sound sendiri. Nah, ngelek-ngelek sendiri ya. Kasih love you sendiri. Nah, coba. Nah, ini malah macet ini dia LCD-nya. Oke, jadi ini fix ya. Kalau seperti ini sudah kita cek ya tadi LCD-nya. Dan ini saya curiga juga di sini juga terdapat bintik. LCD-nya sudah kena air ya. Mau gimana ini harus ganti LCD ya. Oke. Ini Vivo Y33, teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau punya Vivo Y33 kalau kena air usahakan langsung dibersihkan dulu, dibongkar total biar airnya bersih. Jangan sampai dicolok cas dulu sebelum airnya bersih ya. Karena nanti takutnya dia malah tambah konslet. Nah, tapi untuk pengetikan aplikasi pesan itu dia normal ya sebetulnya. Normal, tapi ya seperti itu. Kalau dibuat aplikasi TikTok, dia mencet-mencet sendiri. Oke. Ini sudah fake LCD-nya, jadi kita kasihkan ke orangnya aja. Oke ya. Oke. Nah, ini mencet-mencet sendiri dia. Ini kita masih tes-tes juga. Oke. Ya, catatan. Sebenarnya di sini saya mau mencari coretan gitu ya. Barangkali dia punya coret-coret nanti dia bisa terlihat ya bagian mana yang putus. Tapi nggak menemukan ya ini saya di catatan. Oke.
Oke ya teman-teman, ini sudah jelas rusak LCD-nya, dan itu saja yang mungkin saya bisa share video kali ini ya. Intinya kalau HP ini masuk dengan keluhan masuk air, setelah saya cek dia mintanya dicek dulu, udah dibersihkan yang kena air, ternyata sudah nggak ada yang korosi atau apa ya. Coba di reset tetap. Untuk cara pembongkarannya mungkin teman-teman yang bisa lihat ya tadi tanpa saya skip kan soalnya. Oke, nah ini lanjut. Terima kasih yang sudah menonton video saya. Jika ada pertanyaan teman-teman bisa tanya ya di kolom komentar. Oke, sampai jumpa di video saya selanjutnya ya. Oke, bye bye. Ini akan saya kasih ke pemiliknya aja untuk konfirmasi ganti LCD. Kalau mau ya kita ganti ya.